Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam adik-adik. Ya, perkenalkan nama saya adalah Hairil Anwar, SPMAK, dosen pengampu pengantar akuntansi sektor publik. Ya, mata kuliah ini ya dengan kode AKN 3210 ya dan 3 SKS. Ini diberikan pada adik-adik yang ada di semester 6. Paham ya? Nah, baik, sistem penilaian ya nantinya di dalam mata kuliah ini ya di mana ujian akhir semester itu adalah 35% ya. Ujian tengah semester adalah 25%, kehadiran 25%, tugas 25% ya. Tugas ini nanti sebelum UTS itu adalah tugas kelompok. Ya, tapi setelah menjelang 1 minggu sebelum UAS itu tugas mandiri. Artinya sendiri-sendiri ya. Tugas ini lebih banyak menyoroti ya atau mencari studi kasus. Salah satu contoh yang kalian bisa lihat itu adalah tentang penyimpangan keuangan daerah pada pengelolaan dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008. Ini contoh. Nah, jadi nanti kalian cari apa masalah yang terjadi di sana, ya, dan bagaimana adik-adik memberikan solusi dengan tataran ya belajar. Bisa dipahami ya? Baik. Deskripsi mata kuliah akuntansi sektor publik ini ya, yang pertama adalah memahami dan menerapkan konsep dan arti pentingnya mekanisme perencanaan dan pengendalian keuangan untuk organisasi sektor publik. Yang kedua, memahami dan menerapkan praktek akuntansi sebagai suatu aktivitas penyedia informasi yang berguna untuk pembuatan perencanaan, pengendalian, penilaian, pengambilan keputusan operasional, termasuk adalah bagaimana mengelola investasi, pendanaan di daerah, ya, dan bagaimana mengelola serta mempertanggungjawabkan secara sektor publik, ya. Terus yang ketiga, memahami dan menerapkan bagaimana pelaporan keuangan pada pihak eksternal organisasi sektor publik. Dan yang keempat, memahami konsep pengauditan sektor publik. Ini deskripsi mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah akuntansi sektor publik ini adalah satu, sikap. Nah, ini attitude ya. Bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi adik-adik nanti ya bertanggung jawab, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar melaksanakan dan menerapkan, tapi bertanggung jawab penuh mengelola sektor publik ini sebagai moral yang harus dijadikan standar. Yang kedua, ya capaian pembelajaran yang kedua adalah cara keterampilan umum. Adik-adik mampu menerapkan konsep dasar akuntansi pada akuntansi sektor publik, mampu merancang akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, sistem akuntansi, penilaian kinerja keuangan, maupun pengauditan di organisasi sektor publik dalam mencegah fraud pada anggaran sektor publik. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan praktek akuntansi yang saat ini dilaksanakan di organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, yang ketiga capaian pembelajaran yaitu secara pengetahuan, mahasiswa memiliki pengetahuan secara konsep teoritik dan mampu menerapkan akuntansi sektor publik dalam proses perencanaan, penggunaan, efisiensi, kinerja dan pelaporan akuntabilitas penganggaran atau anggaran itu sendiri. Secara keterampilan khusus, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan terkait sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan dalam perancangan, pengembangan, implementasi secara soft skill atau hard skill dengan menggunakan teori yang berkembang dan mampu menjelaskan keunggulan dan kelemahan masing-masing teori, baik secara kognitif, efektif maupun secara psikomotorik. Dan tentunya adalah berpedoman pada Undang-Undang Sarbanet Action Act ya tahun 2003, nomor Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 1 2004, Undang-Undang nomor 3 2004,
Peraturan Pemerintah 105 tahun 2000 serta Undang-Undang 25 1999 serta Peraturan Kemendikbud 29 tahun 2002. Ya. Ini sumber bacaan ya sebagai standar referensi selain yang lainnya. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah. Peraturan Kemendagri nomor 2004 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, supaya adik-adik lebih memahami apa sih akuntansi sektor publik itu, ya. Ini definisi organisasi sektor publik. Ya, yang pertama merupakan penyedia barang publik, ya, yang merupakan komoditas non-rivalry dan non-excludability. Ya, artinya dia disediakan ya untuk memberikan pelayanan terhadap publik dan menyediakan sarana prasarana yang itu juga untuk publik. Publik itu masyarakat umum, ya. Terus diperlukan dalam rekayasa struktur sosial menjembatani masyarakat di struktur tertentu dan punya kekuatan ekonomi. Ini karakteristik utama organisasi sektor publik, ya. Dijalankan tidak mencari keuntungan finansial, beda dengan swasta. Kalau swasta mencari keuntungan, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang mereka masyarakat bisa menerima dan bisa memberikan kelancaran apapun yang ada di dalam masyarakat. Ya, artinya puaslah dengan pelayanan aparatur negara yang ada di daerah tingkat 2, tingkat 1 maupun di pusat. Dimiliki secara kolektif, ya, artinya dimiliki publik. Ya. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan. Kalau di swasta diperjualbelikan, tapi kalau di akuntansi tidak, itu adalah milik masyarakat Indonesia. Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi yang disahkan pada konsensus. Artinya kesepakatan pemerintah dengan DPRD tingkat 2, kesepakatan pemerintah tingkat 1 dengan DPRD tingkat 1, kesepakatan pemerintah pusat dengan DPR. Baik, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Monggo. Apa perbedaannya dari akuntansi publik, akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta? Ya, kalau akuntansi sektor publik, ya, itu orientasinya tidak mencari keuntungan. Anggaran yang dibuat dan anggaran yang disetujui bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, ya, seperti fasilitas umum, ya, itu contoh, ya. Terus penilaiannya adalah kinerja. Jadi kalau anggarannya adalah 1M, itu harus habis, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Itu di perencanaan anggaran harus benar-benar dibuat sedemikian rupa sehingga pemerintah dan DPR sama-sama saling bertanggung jawab atas anggaran yang dipergunakan. Nah, yang ketiga, ya, itu tidak dimiliki oleh orang per orang atau perusahaan per perusahaan. Itu dimiliki oleh seluruh masyarakat publik. Kalau swasta kan enggak. Kalau akuntansi sektor swasta dibuat, ya, untuk mencari keuntungan dan biasanya dimiliki 1-2 orang atau 1-2 perusahaan. Maka kalau di sektor swasta adalah efisiensi, ya, bagaimana anggaran tidak terserap semua, ya. Artinya apa? Kalau bisa anggaran 100 juta misalnya, ya hanya terpakai 50 juta. Nah, kalau di pemerintah nggak bisa. Nah, terus yang ketiga, ya, itu tidak untuk dimiliki orang banyak umum, tapi dimiliki orang per orang atau perusahaan. Dan sifatnya pelaporan keuangannya tertutup. Tidak semua orang bisa, hanya internal saja. Bisa dipahami? Itu perbedaan antara akuntansi sektor swasta dan sektor publik. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ya, saya ingatkan kembali setelah materi ini selesai, ya, adik-adik harus membuat makalah, ya, kelompok. Ini dibagi 2 kelompok. Yang satu mencari kasus,
yang satu mencari bagaimana penganggaran sebuah organisasi di sektor publik. Misalnya cari penganggaran dinas, ya satu cari kasus-kasus terjadi penyimpangan penganggaran. Itu kenapa? Nah, terus kasih solusi-solusinya menurut kemampuan dan referensi yang Adi punya. Paham ya? Nah, jadi saya kira itu ya materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di hari berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan ya. Saya kasih batasan waktu 1 minggu sebelum UAS itu harus sudah selesai. Ya, dan jangan lupa lagi saya ingatkan ya bahwa kemandirian adik-adik dalam memahami materi dan memperluas jangkauan materi dengan belajar di banyak referensi itu adalah hal yang utama dari salah satu tugas Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Posisi dosen itu hanya fasilitator, ya, bukan segalanya. Jadi kita adalah saling melengkapi dan saling memberikan arah terhadap materi ini. Bisa dipahami? Baik, saya kira itu dari materi kita pada kesempatan kali ini, pengantar akuntansi sektor publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.